Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu ya ke Pak Bin udah ngasih kesempatan buat Alif sharing ke teman-teman Alpha Squad. Dan siang hari ini Alif dimintain tolong Pak Bintoro untuk sharing tentang aku Diamond, aku menuju eksekutif. Jadi nanti Alif bakalan sharing tentang gimana sih mengidentifikasi dan bekerja bersama Alfa menurut Alif gitu ya. Jadi nanti kurang lebih sharingnya 1 jam ke depan ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu teman-teman. Mungkin di sini ada yang belum kenal ya. Pasti juga banyak juga sih yang belum kenal sama Alif. Jadi namaku Alif Faiza Ramawati, biasa dipanggil Alif. Saya adalah seorang ibu rumah tangga 1 orang anak ya teman-teman. Anaknya sekarang usia 2 tahun, jadi masih kecil. Terus saya mengerjakan Oriflame itu sejak Desember 2011 teman-teman. Jadi bulan depan saya anniversary yang ke 9 tahun. Jadi udah lama ya di Oriflame, bukan yang baru lagi gitu teman-teman. Udah 9 tahun mengerjakan bisnis Oriflame. Saya dulu mengerjakan bisnis Oriflame itu waktu masih kuliah. Jadi waktu masih kuliah semester 5 waktu itu. Terus kemarin waktu kuliah itu aku ngerasa kok aku boros banget gitu ya, setiap akhir bulan itu minta tambahan jatah ke orang tua gitu kan, terus lama-lama kok nggak enak, ke orang tua minta terus gitu, akhirnya mikir pengen bisnis gitu kan, mikir pengen bisnis, tapi waktu itu nggak punya modal, terus masih kuliah juga jadi waktunya terbatas gitu ya teman-teman, dan nggak ada ide juga sih waktu itu mau bisnisan apa gitu. Terus akhirnya dulu zamannya masih masih HP yang biasa gitu ya teman-teman, jadi belum ada chatting, belum ada WA kayak gitu, jadi masih lewat SMS. Aku tuh nerima SMS dari temenku, upline-ku ya, dari upline-ku tentang bisnis Oriflame. Jadi waktu itu karena emang udah pengen bisnis gitu ya, jadi aku nggak pikir panjang, aku minta dijelasin sama temenku. Terus aku gabung waktu itu modalnya 50.000 teman-teman. Jadi pendaftarannya itu 39.900, terus harga katalog dulu itu satu katalog masih 2.500, jadi masih murah. Jadi 10.000 dapat 5 katalog waktu itu. Jadi 50.000 modal join, dan akhirnya mengerjakan bisnis Oriflame ini kayak gitu. Terus sekarang title-nya Diamond Director, dan domisili saya itu di Ponorogo teman-teman. Jadi nggak yang di kota besar gitu, enggak ya. Jadi di Ponorogo, dan kebetulan Ponorogonya itu rumah ibu saya itu nggak yang di kota gitu ya teman-teman, tapi di desa. Jadi dulu saya kuliah di Malang, ketemu Oriflame di Malang, mengerjakan di Malang, dan sekarang saya di Ponorogo kayak gitu. Dan ini Instagram saya ya teman-teman, namanya Alifa Iza. Kalau teman-teman pengen tahu keseharian saya juga sering upload di Insta Story kayak gitu, teman-teman bisa lihat-lihat juga. Oke, next Pak Bin. Nah, ini apa aja yang sudah saya dapatkan dari title Diamond Director ya teman-teman. Yang pertama, jelas bonus bulanan ya, dari level 3% pun ini udah diterima bonus bulanan. Dan saya tuh nggak pernah nyangka ya teman-teman, ini adalah bonus tertinggi yang pernah saya dapat dari Oriflame, itu menyentuh angka 63 juta. Jadi saya nggak pernah nyangka ngerjain bisnis Oriflame bisa dapat bonus sebesar ini gitu kan. Padahal dulunya saya tuh cuman pengen uang saku tambahan sekitar 500.000 aja gitu loh. Tapi kok dapatnya segini banyak, dan saya ngerjainnya juga cuman dari rumah, kadang juga sambil nemenin anak main gitu ya teman-teman. Jadi ada waktu saya kerja, ada waktu juga ada nemenin anak main, terus nemenin dia belajar juga kayak gitu. Tapi bisa dikasih bayaran yang sebesar ini, itu udah keren banget sih menurutku gitu. Terus yang kedua, saya juga dapat
CAR program kemarin, dan karena saya mencapai title diamond itu di tahun ini gitu ya, saya di awal tahun kemarin teman-teman di bulan Februari. Jadi saya dapat CAR programnya itu bukan CRV ya, tapi Toyota Fortuner teman-teman. Jadi ini adalah CAR program saya, dan alhamdulillah juga saya bisa beli rumah dari hasil ngerjain bisnis Oriflame gitu. Jadi, tapi belum saya tempatin sih teman-teman. Jadi saya masih tinggal sama ibu ya, dan ya awalnya itu tadi sih, saya tuh nggak pernah memikirkan kalau saya bakalan ngerjain Oriflame tuh sejauh ini sampai dapat hal-hal sebesar ini gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya Double Cash Award kemarin, kalau normalnya itu kan Diamond Director dapatnya 42 juta ya teman-teman, karena saya closing Diamond itu pas ada program Double Cash Award, jadi saya dapatnya 84 juta kemarin. Jadi udah lumayan banget itu, alhamdulillah buat tambahan tabungan gitu kan. Terus ada juga perjalanan gratis ke luar negeri, harusnya 2 kali 1 tahun ya teman-teman. Jadi kemarin saya itu lolos pertama Diamond Conference itu Los Angeles. Jadi LA itu saya lolos sebenarnya. Terus kemudian di tahun depannya itu kan sebenarnya ke Afrika ya teman-teman, ke Afrika, dan alhamdulillah juga udah lolos, tapi karena pandemi Afrika di cancel, jadi LA-nya diperpanjang gitu kan. Jadi batal nih ke Afrikanya, jadi ke LA gitu kan dapatnya, dan itu alhamdulillah dapat, tapi karena tahun depan ini masih belum memungkinkan untuk berangkat ke sana gitu kan, jadi sama Oriflame diganti sama Diamond Experience Cash Award, jadi diganti sama uang total senilai 50 juta, dan itu seneng banget sih. Jadi daripada di postpone nggak dapat apa-apa gitu kan, dikasih uang sama Oriflame itu udah benar-benar yang kemarin tuh denger pengumumannya gitu sampai yang teriak-teriak seneng gitu teman-teman. Jadi ini adalah beberapa reward yang saya dapatkan dari title Diamond Director. Bisa di next slide Pak Bin. Dan ini adalah target selanjutnya ya teman-teman. Target selanjutnya yaitu Executive Director. Apa aja sih yang bisa didapatkan gitu. Yang bisa didapatkan di title ini itu, kalau saya baca-baca gitu ya, itu ada bonus sekitar, bentar, ini kayaknya ada mic yang nyala Pak Bin. Nah sudah. Jadi bonus bulanannya sekitar 80 sampai 100 juta setiap bulannya. Terus yang kedua ada cash award, cash award-nya itu 168 juta. Terus perjalanan ke luar negeri 3 kali dalam 1 tahun, dan intensif rumah atau mobil Mercy gratis teman-teman. Jadi ini adalah reward yang bisa didapat kalau kita bisa mencapai di posisi Executive Director. Jadi sebenarnya Alif juga masih ngerasa jauh gitu ya teman-teman ke title Executive Director ini, tapi dulu Alif waktu waktu pertama mulai ngerjain Oriflame gitu ya, itu tuh nggak pernah kepikiran sama yang namanya naik title ke Gold Director, Senior Gold Director, terus sampai Diamond, itu nggak pernah kepikiran gitu loh teman-teman. Ya awal bergabung ya cuman mau uang saku tambahan sekitar 500.000 itu tadi gitu. Tapi setelah dijelasin kalau Oriflame itu ternyata ada jenjang karirnya, ada title-titlenya yang bisa kita naiki gitu ya. Akhirnya Alif mempelajari itu dan berusaha untuk mencapainya. Jadi yang tadinya ngerasain dapat uang 14 juta itu kayaknya jauh banget gitu. Ternyata bisa gitu kan. Terus yang upline Alif bonusnya sampai 24 juta, itu Alif tuh selalu ngomong ke orang tua gitu kan, Bu,
upline-ku bonusnya sekarang tuh 24 juta loh gitu. Terus ibuku tuh cuman bilang, alah nanti juga bisa kok gitu, nanti juga bisa, ternyata juga bisa nyampe segitu kayak gitu. Jadi karena yang tadinya nggak yakin gitu ya, tapi karena dijalani terus pelan-pelan akhirnya nyampe di posisi diamond. Dan ini saya juga ngerasa eksekutif ini jauh gitu ya Mas Ian, tapi saya yakin kalau saya ngerjain pelan-pelan, dikerjain terus, pasti juga title eksekutif director ini bakalan nyampe juga teman-teman. Dan Alif yakin juga teman-teman yang di sini pasti juga bisa ya nyampe ke title diamond, ke title eksekutif, bahkan ke presiden director kayak gitu. Next Pak Bin. Nah, teman-teman, untuk dapat terus menuju ke title selanjutnya nih, tentunya dibutuhkan komunitas yang kuat dengan memiliki alpha ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan alpha dan bagaimana mengidentifikasi dan bekerja bersamanya? Jadi, di siang hari ini, Alif mau lebih membahas ke ini ya, teman-teman. Jadi, gimana kita menemukan alpha leader di jaringan kita, terus habis itu gimana bekerja dengan mereka supaya mereka mendapatkan alpha-alpha leadernya mereka sendiri, kayak gitu. Jadi ini nanti yang bakalan Alif bahas teman-teman. Next, Pak Bin. Nah ini ya teman-teman, jadi alpha adalah seorang leader yang kuat dan dominan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan selalu solutif dalam menghadapi permasalahan. Nah ini adalah definisi dari alpha itu sendiri ya teman-teman. Dan teman-teman juga pasti tahu ya, nggak semua orang itu punya sifat yang seperti ini gitu loh. Jadi kita itu nanti dalam membangun jaringan itu harus banget mencarinya. Dan kita alpha ini nggak cuman bisa ditemukan gitu ya, ada emang orang-orang yang mereka ini udah punya jiwa alpha, udah punya sifat alpha ini teman-teman. Tapi ada juga sifat alpha itu yang bisa kita bentuk. Jadi nanti kita nggak cuma nemuin aja, tapi kita bisa membentuknya gitu ya teman-teman. Dan alpha ini sendiri itu juga nggak banyak ya, dalam komunitas kita itu nggak banyak orang yang bisa menjadi alpha ini gitu. Jadi biasanya dalam satu komunitas, halo, suaranya hilang teman-teman? Jelas ya? Oke. Tadi ada yang komen hilang, Pak. Jadi dalam satu komunitas gitu ya teman-teman, itu pun alpha sendiri itu nggak yang banyak banget gitu ya. Biasanya hanya ada 5% dari total komunitas kita teman-teman. Jadi kalau seumpama nih, mungkin teman-teman di sini yang masih title-nya director gitu ya, mau cetak SM kayak gitu, ngerasa ngerasa Mbak, kok aku susah ya mau cetak SM, kok aku nggak nemu leader ya, nggak cepet nemu leader yang keren ya kayak gitu. Ya emang itu udah ini ya, udah hukumnya gitu teman-teman. Jadi nggak semua orang yang ada di jaringan kita itu semuanya bisa dijadikan leader, semuanya leader itu enggak. Karena emang dalam satu komunitas itu cuman ada 5% itu tadi yang seorang alpha. Oke, next Pak. Nah, ini ciri-ciri alpha leader, teman-teman. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang kuat. Jadi, mereka ini itu punya tujuan yang kuat. Contoh nih, kayak aku gitu ya. Dulu waktu gabung di Oriflame itu udah tahu tujuannya pengen dapat uang saku tambahan sekitar 500.000 gitu kan teman-teman. Nah, itu karena udah benar-benar tahu tujuannya, jadi kita tuh nggak yang awal gabung kita pakai gengsi dulu mau jualan, terus habis itu mau jualan takut nawarin, takut ditolak, terus habis itu takut nggak laku, kayak gitu tuh nggak ada teman-teman. Jadi begitu mereka terjun, begitu mereka masuk di Oriflame gitu ya, mereka tuh udah ngerti apa tujuan mereka dan mereka udah bisa langsung action gitu. Jadi nggak pakai gengsi-gengsian, nggak pakai malu-malu, nggak pakai yang mikir aneh-aneh, pokoknya mereka jalan gitu aja, mereka langsung jualan, mereka langsung ngerjain tugas-tugas yang dikerjain sama upline-nya. Jadi benar-benar yang
udah tahu tujuannya itu tadi kan, jadi mereka lebih ke mau cepat action kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, bertanggung jawab mengerjakan tugas. Nah ini, jadi seorang alpha itu setiap kita berikan tugas, itu mereka pasti berusaha banget untuk mengerjakan tugas-tugas itu sebaik mungkin teman-teman. Jadi nggak yang banyak alasan gitu ya. Kadang kan ada tuh member yang benar mereka tuh di awal join gitu ya, ditanyain mereka kayaknya udah punya tujuan banget gitu kan. Aku pengen kayak Mbak nih bisa sukses di Oriflame gitu-gitu. Tapi begitu dikasih tugas merekanya nggak ngerjain. Begitu dikasih tugas kadang alasan, aduh Mbak ternyata waktuku banyak, ternyata waktuku tuh kayak nggak ada, aku sibuk banget jadi nggak sempat mau jualan, nggak sempat mau nawarin. Nggak ada yang namanya alpha kayak gitu ya teman-teman. Jadi begitu mereka diarahkan, mereka dikasih tugas, mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu. Terus yang ketiga adalah proaktif. Jadi mereka ini nggak perlu yang ditoel-toel dulu baru jalan kayak gitu, enggak ya teman-teman. Jadi mereka begitu kita arahkan itu mereka ya udah mereka kerjain. Kalau mereka mungkin di tengah jalan menemukan kesulitan-kesulitan, terus ada kendala-kendala, mereka aktif nyari kita, mereka aktif tanya gitu teman-teman. Jadi bukan yang kita kejar-kejar terus habis itu kita tarik-tarik baru mereka mau jalan, itu enggak ya. Jadi seorang alpha benar-benar yang mereka udah aktif banget nyariin kita kalau emang mereka butuh gitu ya. Jadi mereka aktif kayak gitu. Terus yang selanjutnya, percaya diri dan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi ini karena dia udah tahu tujuannya tadi, dia dia punya percaya diri, apa yang dia lakukan itu dia udah tahu gitu ya teman-teman. Jadi contoh kalau seumpama kita arahkan mereka buat rekrut, mungkin rekrut 10 orang ya kayak gitu, itu mereka udah yang percaya diri menyelesaikannya gitu loh. Mereka udah tahu mereka harus apa ya, mereka harus bikin list nama, teman-teman siapa aja sih teman-teman yang mau aku tawarin, mereka tulis. Terus habis itu mereka bikin chat yang mungkin gimana cara ngajaknya mereka kayak gitu. Itu udah inisiatif mereka untuk melakukannya kayak gitu. Terus selanjutnya selalu positif. Jadi seorang alpha ini pasti orangnya itu mereka positif gitu ya teman-teman. Jadi contoh gitu ya, contoh sekarang banyak yang sedang ngalamin stok kosong gitu ya, stok kosong kayak gitu. Nah itu kalau seumpama orang-orang yang mereka ini bukan alpha, stok kosong ini bisa banget dijadiin alasan gitu ya teman-teman, dijadiin alasan untuk mungkin mereka mau nggak aktif di Oriflame kayak gitu. Tapi kalau seorang alpha begitu mereka ketemu nih sama stok kosong gitu ya, itu pasti mereka bakalan di dalam dirinya itu ya udah kalau emang kosong ya aku ganti aja sih sama produk lain yang mungkin fungsinya sama tapi harganya nggak jauh beda kayak gitu. Jadi mereka positif orangnya, dan kalau orang-orang yang positif itu kan pasti memancarkan energi positif gitu kan. Nah kalau merekanya udah positif, mereka ngomong nih ke membernya yang mungkin tadi ketemu stok kosong gitu ya, Mbak ini kosong nih, coba deh diarahin ke ini apa, ke produk ini, sama loh fungsinya, cuman harganya emang lebih mahal sedikit sih, tapi nggak beda jauh kok sama yang kosong tadi harganya, jadi bisa banget dijadiin produk pengganti kayak gitu. Nah kalau seumpama kita positif, kita bilang ke downline kita yang tadi yang ketemu produk kosong itu mereka nangkep energi positif kita kan. Jadi mereka kayak yang, oh iya Mbak, oke aku coba arahin ke pembeliku ya buat ganti ke produk ini. Akhirnya yang ditawarin pun mau buat ganti produk kayak gitu teman-teman. Tapi kalau seumpama kita udah mikir negatif gitu kan,
coba deh, pasti teman-teman beda rasanya gitu ya, udah mikir negatif, begitu produk kosong ketemu produk kosong terus kita udah yang aduh ini pasti nggak mau nih ditawarin, nanti gimana ya nanti kalau seumpama dia down, mana ini orderan pertama kayak gitu. Itu pasti nanti jatuhnya ke member itu tadi itu kayak kita nggak bisa ngasih solusi gitu ya, akhirnya mereka juga akhirnya ya kok kosong sih Mbak, padahal kan ini udah ada yang pesen kayak gitu, merekanya down dan akhirnya mereka ya udah males mau jualan lagi kayak gitu. Jadi energi positif itu nyalur ya teman-teman, jadi kita harus selalu positif dan alpha leader itu selalu positif orangnya, terus bisa menyelesaikan masalah dan selalu fokus ke solusi. Beda sama yang bukan alpha gitu ya teman-teman, diarahin dikit disuruh rekrut kayak gitu, itu yang alasan aduh Mbak, mahasiswa, contoh nih mahasiswa gitu ya, ada yang mereka ini kadang ketemu UTS gitu, ada yang tetap yang ya udah kalau UTS ya waktunya belajar tapi nanti ada waktunya buat ngerjain bisnis juga, tapi ada yang diarahin gitu udah yang aduh Mbak aku UTS, aku nggak bisa nih bulan ini aktif kayak gitu-gitu. Jadi uh, lebih fokus ke solusi ya kalau seorang alpha, jadi nggak ada alasan-alasan kayak gitu teman-teman, jadi mereka nggak banyak keluar alasan, tapi ya udah mereka ngerjain dan mereka bisa bisa memberi solusi itu tadi gitu. Terus selanjutnya memiliki motivasi diri yang tinggi. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi motivasi diri itu kayak bahan bakarnya kita kan. Kalau kita jalanin bisnis, kita lagi nggak ada motivasi yang tinggi gitu ya dari dalam diri sendiri, itu pasti ngerjain bisnisnya kan kayak seadanya aja gitu ya, seadanya aja. Ya udah kalau emang masih stuck level ya, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Jadi uh, tapi kalau seumpama kita lagi ada keinginan yang kuat dari dalam diri kita gitu ya, itu walaupun kita lagi nggak diarahin sama upline, mungkin kita kita nggak difokusin sama upline, itu kita bisa tetap tetap jalan gitu teman-teman. Jadi aku pernah dulu waktu di level director itu aku pernah stuck level sampai 1 tahun teman-teman, stuck level sampai 1 tahun, dan itu nggak cuma stuck level aja ya. Jadi dalam waktu 5 bulan itu aku kesundul sama director di bawahku. Jadi aku nggak punya 4.000 poin di luarnya gitu kan. Dan itu emang aku lagi nggak ada motivasi diri gitu loh. Jadi waktu itu emang aku nggak ada why yang jelas, nggak ada tujuan yang mau aku kejar gitu ya. Jadi ya gitu-gitu aja kerjanya, dan akhirnya ya itu tadi. Dan saat mengalami itu gitu ya, mau dicolek upline kayak gimana pun nggak bisa gitu loh teman-teman. Jadi tetap yang aduh, kayak upline itu kayak risih sendiri dihubungi upline gitu loh teman-teman. Ini apa sih, orang aku lagi kayak gini kok dikejar-kejar terus kayak gitu. Jadi ngerasa yang nggak oke sama upline kayak gitu. Tapi begitu begitu aku udah nemu nih tujuan yang jelas tadi gitu kan, udah muncul lagi motivasi diriku gitu ya. Itu walaupun waktu itu aku udah nggak begitu difokusin sama upline gitu ya, karena mungkin udah nakal tadi upline-nya nggak fokus benar-benar, dia fokus ke kaki yang lain gitu kan. Itu aku cuman diarahin ya udah kalau emang kamu mau ini, kamu gini ya, mereka cuman ngarahin, itu benar-benar aku lakukan gitu loh teman-teman, dan itu benar-benar bisa benar-benar bisa naik lagi akhirnya kayak gitu. Jadi motivasi dari dalam diri ini penting banget, karena kalau kita cuman dapat motivasi dari luar gitu ya, paling semangat dari luar itu cuman numpang lewat 5 menit 10 menit, habis itu hilang lagi gitu kan. Beda kalau kita ada motivasi dari dalam diri. Terus yang terakhir, tidak
pernah menyerah ya teman-teman. Jadi gimana pun kondisinya, sesulit apapun masalahnya, itu yang namanya alpha itu mereka nggak pernah menyerah. Jadi ini adalah beberapa ciri dari alpha leader ya teman-teman. Jadi dengan kita tahu nih ciri-cirinya alpha leader, itu kita lebih bisa mengidentifikasi lagi alpha leader kita gitu ya teman-teman. Jadi tahu ciri-ciri alpha ini sangat sangat penting ya teman-teman. Dan selanjutnya gimana sih caraku mengidentifikasi alpha? Next Pak Bin. Nah ini ya teman-teman, jadi yang pertama sebelum kita mengidentifikasi alpha, itu yang pertama harus menjadi seorang alpha leader dulu teman-teman. Jadi kalau kita mau menemukan alpha di jaringan kita gitu ya, kitanya sendiri juga harus dong jadi alpha buat upline-nya kita gitu. Dan gimana sih cara menjadi alpha? Yang pertama, yang jelas yaitu tadi memiliki tujuan yang jelas ya, ini udah pasti. Terus habis itu kerjakan tugas dari upline dan kerjakan apa yang dikerjakan upline. Jadi mungkin sekarang gitu ya teman-teman, karena Alif sudah diamond gitu kan, jadi kan nggak mungkin dong uplineku mau yang terus-terusan ngasih tugas kayak gitu kan, enggak tuh ya. Tapi tapi Alif tuh berusaha banget apa yang upline kerjakan itu Alif kerjakan juga. Jadi kadang Alif masih sering tuh tanya-tanya ke upline gitu ya teman-teman, tanya kamu bikin program apa sih bulan ini kayak gitu-gitu. Alif masih sering tuh tanya-tanya gitu ya. Dan berusaha banget apa yang dikerjakan sama upline itu Alif kerjakan juga teman-teman. Terus nggak cuman seenaknya sendiri Alif walaupun udah diamond ya udahlah kan udah diamond gitu ya, enggak, tapi berusaha banget menduplikasi terus apa yang dilakukan upline kayak gitu. Terus selalu introspeksi diri dan mau menerima kritikan. Jadi contoh nih ya teman-teman, kita kan sebagai upline itu kan nggak yang bukan berarti kita itu udah sempurna banget gitu ya, kita udah perfect terus habis itu kita udah benar banget, itu kan enggak. Yang namanya upline juga pasti ada kurang-kurangnya juga ya kan. Jadi kalau seumpama nih ada direkturku gitu ya, ada direkturku ngomong ke aku gitu, Mbak, tim ini kayaknya bikin ini loh gitu. Jadi dia dapat dapat cerita dari Crossline gitu ya, dapat cerita dari Crossline, Mbak, tim ini bikin program kayak gini loh, Mbak Alif nggak pengen nih bikin program kayak gini juga, karena aku kalau seumpama mau bikin sendiri itu masih bingung Mbak mekanismenya kayak gimana, terus nanti cara-caranya kayak gimana, trainingnya apa aja, itu aku masih bingung kayak gitu. Nah itu biasanya aku tampung teman-teman. Jadi nggak yang aku aduh apaan sih ini downline minta ini minta itu kayak gitu, enggak ya teman-teman. Jadi kalau mereka butuh berusaha banget ya udah, mereka butuh ngomong gitu, mereka butuhnya apa ngomong, nanti aku berusaha untuk ngasih ke mereka. Jadi setiap masukan yang mereka kasih itu biasanya aku tampung dan aku kerjakan juga gitu teman-teman. Terus kreatif dan inspiratif ini penting juga ya teman-teman. Jadi kalau seumpama sebagai upline gitu ya, supaya downline-downline-nya semangat kayak gitu, minimal kalau seumpama ada promo-promo sponsor, terus promo-promo dari Oriflame kayak gitu ya, dikejar juga gitu ya, berusaha untuk ngejar supaya ya mungkin kalau aku sendiri gitu ya, aku sendiri ngerasa kalau untuk cepet naik title gitu, itu kan harus cetak 2 split out gitu ya teman-teman, dan aku tuh nggak bisa yang cepet gitu loh, aku ngerjain split out itu nggak bisa yang cepet tak itu nggak bisa teman-teman. Jadi ya minimal aku ya ngejar promo-promo yang dari Oriflame, terus habis itu tetap rekrut, tetap cetak manajer baru kayak gitu ya, tetap cetak core team baru kayak gitu. Jadi tetap ngasih contoh lah ke
jaringan supaya mereka itu, oh Mbak Alif itu juga ngerjain loh, nggak cuma diem aja kok, walaupun udah nyampe di title diamond, tapi dia juga mau kok ngerjain, dia juga pengen kok naik title lagi, kayak gitu teman-teman. Terus selalu dekati upline dan bergaulah dengan orang yang sedang growing. Ini biasanya juga yang aku lakukan ya teman-teman. Jadi kalau seumpama nih mungkin teman-teman lagi turun omsetnya atau mungkin lagi stuck level gitu ya, jangan nyari orang-orang yang senasib. Boleh nyari orang-orang yang senasib, cuman ya dijadiin, oh nggak cuman aku, gimana ya, nggak cuman biar ngerasa nggak sendiri gitu loh intinya, tapi kita lebih nyari juga ke orang-orang yang lagi growing, kita cari caranya mereka seperti apa gitu ya, biar kita juga nggak terlalu lama stuck levelnya, atau kita nggak terlalu lama turun levelnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya memberikan contoh yang baik, bukan hanya menyuruh. Jadi yang namanya leader itu kan kita nggak kayak bos ya teman-teman, nggak kayak bos yang cuman perintah-perintah gitu aja, tapi kita itu kalau seumpama kita pengen downline kita mengerjakan, ya kita harus mengerjakan juga gitu kan. Intinya kita harus memberi contoh dong buat mereka gitu. Kalau seumpama kita pengen nih tim kita rekrut gitu ya, ya kita juga harus rekrut gitu. Jadi aku tuh ada tuh aku bikin kayak kompetisi rekrut gitu ya teman-teman. Jadi kayak kompetisi rekrut sama dua core timku gitu, sama dua core timku. Nah, kalau seumpama nih dalam satu hari gitu ya, aku setor rekrutan ke mereka gitu. Aku setor rekrutan ke mereka itu di hari itu mereka juga pasti bakalan rekrut juga teman-teman. Tapi kalau seumpama aku nggak store rekrutan gitu ya, jadi kan ada grup khususnya kan, aku nggak store di grup itu, ya mereka tuh sepi-sepi aja gitu loh. Mereka sepi-sepi aja, mereka juga nggak yang rekrut juga kayak gitu. Jadi aku ngerasa ya apa yang kita kerjakan itu sangat ditiru sama calon-calon leader kita gitu kan. Jadi ya harus banget sih memberikan contoh yang baik itu tadi. Terus next Pak Bin. Terus yang selanjutnya adalah rekrut yang banyak. Jadi tadi kan di komunitas hanya ada 5% alpha ya teman-teman. Jadi dalam 100 rekrut kita itu cuman ada 5 alpha leader gitu kan. Jadi teman-teman bisa tuh menentukan gitu kan, kalau seumpama dalam sebulan kita rekrut 10 orang, ya mau kapan gitu kan ketemu alpha leadernya. Jadi ya emang yang namanya rekrut itu harus banyak gitu ya. Kalau Alif sendiri untuk rekrut itu Alif ngakuinnya iklan iya, terus habis itu lebih banyak ke DM Instagram ya teman-teman. Biasanya nawarin lewat Instagram, itu yang banyak ketemu leadernya sih di situ. Karena Alif baru ngiklan itu pas kalau nggak salah sih deket-deket sama Open Diamond ya teman-teman. Jadi nggak yang dari dulu banget Alif ngiklan. Jadi baru-baru ini Alif ngiklan gitu ya. Dan Alif tuh ngerasa kayak belum ada, gimana ya, belum ada rezekinya gitu loh di iklan. Jadi belum nemu yang orang-orang yang benar-benar leader dari iklan, atau mungkin Alif yang belum bisa nge-treatment member yang dapat dari iklan gitu ya. Jadi tiap dapat dari iklan itu biasanya ya sebulan 2 bulan aktif, habis itu hilang kayak gitu teman-teman. Jadi tapi kalau seumpama iklan, terus habis itu iklannya itu di kota-kota yang mungkin masih Alif bisa samperin gitu ya, itu biasanya ada tuh yang bisa diajakin ketemu gitu kan, diajakin ketemu. Nah kalau udah ketemu itu biasanya mereka bisa lebih yakin lagi sama Oriflame dan bisa lebih awet teman-teman. Jadi kalau seumpama Alif pribadi kalau cari member yang mereka nggak kenal gitu ya, itu kebanyakan cari yang satu kota, yang atau kalau nggak gitu di kota-kota yang bisa Alif samperin, jadi bisa ketemu langsung dan bisa melakukan home sharing langsung atau apa, yang pasti ketemu lah sama dia. Itu biasanya lebih bisa diarahkan sih kalau udah ketemu merekanya, karena merekanya mungkin lebih yakin ya gitu. Terus next Pak Bin, jadi emang rekrut harus banyak ya teman-teman.
Nah, ini selanjutnya adalah melakukan aktivasi maksimal ke member baru. Nah, ini jadi kalau ke member baru ya teman-teman, itu biasanya Alif ngelakuin pendekatan itu mulai sejak awal mereka gabung teman-teman. Jadi kalau seumpama nih ada ibu rumah tangga yang gabung gitu ya, ibu rumah tangga yang gabung itu pasti Alif tuh kayak yang PDKT dulu, jadi nggak yang begitu mereka gabung langsung dijelasin keuntungan-keuntungannya, langsung diajarin cara jualannya, itu enggak teman-teman. Jadi pendekatan dulu, lebih ke kenalan dulu gitu ya. Tanya kesibukannya apa. Terus kalau seumpama IRT mungkin ya, kalau ibu rumah tangga gitu, itu pokoknya kayak nyari-nyari kesamaan gitu kan. Oh sama nih Mbak, aku juga IRT, anakku satu, umurnya 2 tahun, kayak gitu-gitu. Jadi cerita-cerita dulu, terus nanti masuk kan, enak loh Mbak ngerjain Oriflame, aku tuh juga di rumah ngerjain Oriflame, tapi bisa juga dapat bonus dari Oriflame, kayak gitu. Jadi lebih ke ngasih tahu mereka kalau Oriflame itu bisa loh seperti ini gitu. Kalau ketemu mahasiswa pun juga gitu teman-teman. Jadi aku dulu ngerjain Oriflame juga pas kuliah loh. Lumayan waktu kuliah dulu aku bisa dapat 3 juta dari Oriflame. Itu kan lumayan banget mahasiswa dapat segitu gitu. Jadi kayak dikasih tahu dulu kalau Oriflame tuh bisa kayak gitu. Cuman aku ya nggak yang langsung gede gitu ya ngasih taunya. Jadi kayak yang masih kecil-kecil dulu gitu. Terus kalau mereka udah yang kita udah bisa masuk nih ke mereka gitu kan, mereka udah mulai tertarik, oh ternyata bisa ya Oriflame kayak gitu gitu. Itu baru aku jelasin keuntungan gabung gitu kan. Aku jelasin keuntungan gabung, terus aku tanya teman-teman mereka pengen keuntungan yang mana. Nah, biasanya banyak tuh yang bilang gitu kan, aku pengen kayak Mbak tadi yang bisa sambil kuliah dapat 3 juta, gimana sih Mbak caranya, kayak gitu kan. Nah itu biasanya aku ngajarin jualan, dan aku targetin tuh mereka tupo di 5 hari pertama mereka gabung gitu teman-teman. Jadi emang ngajarin jualannya itu benar-benar yang intens banget sih kalau aku. Jadi mulai dari bikin list nama, terus habis itu bikinin kata-kata mereka buat buat nawarin ke orang gitu ya, buat nawarin ke orang, terus habis itu uh, ngasih hero produk yang mau ditawarin, itu benar-benar aku kasih ke mereka gitu. Jadi aku kalau ngajarin jualan itu nggak cuman yang di training aja ya teman-teman, tapi di personal waktu getting started itu juga aku lakukan gitu. Jadi setelah mereka udah tupo tuh udah 100 poin gitu ya, itu biasanya aku arahkan rekrut lagi biar kita biar masuk banyak kan rekrutan grup gitu. Dari rekrutan itu pasti kita bakalan ketemu leader-leader yang fresh, leader-leader yang seger gitu teman-teman, dan itu biasanya yang bisa bikin jaringan growing ya. Terus next Pak Bin. Kemudian lakukan follow up berdasarkan data. Jadi kalau follow up itu jangan cuman yang aktif-aktif aja, member-member yang aktif aja gitu ya. Tapi benar-benar pakai activity report teman-teman. Jadi pakai AR, kita follow up member yang aktif, WP qualifier, terus inactive kayak gitu, supaya kita juga bisa kenal jaringan sampai akar-akarnya. Jadi nggak cuman pentolan-pentolannya yang aktif-aktif aja yang kita hubungin gitu ya, tapi benar-benar sampai akar-akar, karena banyak kemungkinan gitu ya, dari kedalaman-kedalaman itu kita juga bisa mendapatkan alfa gitu teman-teman. Karena dari aku sendiri gitu ya, dari aku sendiri di 6 SO-ku, di 6 split out-ku, itu yang benar-benar cuman first line itu ya, itu cuman kaki pertama aja teman-teman. Yang lainnya itu benar-benar yang baru lapis keempat, baru nemu SO-nya yang benar, SM-nya yang benar-benar leader kayak gitu. Terus ada yang bahkan lapis ke-6 baru ketemu kayak gitu, itu banyak banget teman-teman. Jadi aku di 6 SO-ku itu sendiri aja cuman satu aja yang dari first line-ku gitu loh. Jadi ya
ya itu tadi emang harus follow up-nya berdasarkan data supaya kita kenal jaringan sampai ke akarnya dan akhirnya kita bisa menemukan juga alfa-alfa di kedalaman, teman-teman. Terus next, Pak Bin. Kemudian selanjutnya adalah lakukan develop core team ya teman-teman. Yang pertama kita harus punya kriteria core team yang jelas ya. Kriteria core team ini sendiri juga bisa tuh kita mengacu ke ciri-ciri alfa tadi ya kan. Tadi kan udah jelas punya tujuan yang jelas, terus habis itu mereka tanggung jawab sama tugas-tugas yang dikasih, terus selalu positif, proaktif kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau aku kriteria core team nggak jauh-jauh dari itu, cuman ada beberapa yang aku tambahin kayak yang harus fast respon gitu ya teman-teman. Jadi mereka kalau nggak fast respon itu kadang biasanya kurang cepat sih bisa berkembangnya gitu. Jadi kalau seumpama mereka mau benar-benar serius di Oriflame ya harus fast respon karena kan kita kerjanya juga online gitu kan, kita banyak online, rekrut juga online gitu. Kalau nggak fast respon ya gimana gitu kan. Kalau ada member yang tanya-tanya terus dia nggak fast respon, akhirnya kelamaan jadi males ya kan. Jadi harus fast respon. Terus habis itu biasanya aku untuk ngelamar core team itu yang aku lamar biasanya yang sudah order 100 poin teman-teman. Jadi mereka bisa jualan 100 poin itu salah satu syarat ya, salah satu syarat tugas core team yang nggak bisa kelewat nih. Karena ya biar gimana pun jualan ini kan penting kan, jualan 100 poin itu kalau seumpama mereka nggak bisa jualan ya gimana mereka mau ngajarin timnya nanti kalau mereka udah rekrut gitu kan. Jadi yang aku lamar biasanya adalah yang sudah 100 poin. Jadi kalau seumpama mereka udah 100 poin itu aku hubungin personal teman-teman. Jadi aku kalau nyari core team gitu-gitu itu selalu personal ya, nggak yang lewat grup berbanyak gitu, enggak. Pokoknya personal, aku jelaskan lagi tentang success plan Oriflame merekanya, terus aku tanyain tuh mereka tertarik nggak sih kejar success plan-nya Oriflame kayak gitu. Kalau seumpama tertarik, mereka pengen di level yang mana sih kayak gitu. Terus kalau seumpama mereka udah kasih tahu mereka pengennya di level yang mana gitu ya, itu dibikinin target dan yang jelas harus dilakuin pembinaan juga ya, karena yang namanya core team baru gitu ya, kadang mereka juga masih bingung caranya rekrut itu kayak gimana, terus caranya aktivasi downline itu kayak gimana gitu. Selain aku juga ngeaktivasi membernya mereka, aku juga nge-GS membernya mereka, mereka juga aku ajarin teman-teman. Jadi nggak cuman semuanya aku lakuin sendiri, itu enggak. Aku ngelakuin sendiri tapi aku juga ngajarin si core team ini untuk bisa melakukannya juga. Intinya seperti itu. Terus next Pak Bin. Terus selanjutnya adalah menggali why calon alpha. Nah, tadi kan tujuan gitu ya, alpha ini kan udah punya tujuan yang jelas ya, teman-teman. Tapi kadang tuh mereka tujuannya itu belum yang jangka panjang gitu loh, masih yang saat ini aja gitu. Kayak contoh nih pengen gabung di Oriflame cuman pengen dapat uang saku atau income tambahan sekitar 1 sampai 3 juta gitu kan. Nah, setelah itu kan kita kalau seumpama kita pengen mereka awet di Oriflame gitu ya, itu kan harus kita gali ya, teman-teman, why-nya. Sebenarnya mereka pengen apa aja sih gitu. Nah, cara aku ngegali downline itu biasanya yang pertama adalah melakukan pendekatan ke mereka sejak downline ini pertama gabung. Kayak yang tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Jadi sejak awal itu udah tanya-tanya mereka kesibukannya apa, terus sebenarnya mereka tuh pengennya apa di Oriflame, itu udah mulai yang nyerempet-nyerempet tanya-tanya kayak gitu. Jadi udah PDKT ke mereka. Terus sering cerita impiannya kita gitu ya. Impiannya kita ke downline itu kita sering ceritain karena kalau mereka tahu impiannya kita gitu ya, mungkin yang tadinya mereka nggak ada bayangan pengen
pengen impian yang sama kayak kita gitu ya, mungkin punya rumah gitu ya, mungkin punya rumah dari Oriflame. Mereka sebelumnya nggak ada bayangan gitu kan, bisa beli rumah dari Oriflame gitu. Tapi karena kita sering cerita, terus habis itu akhirnya kita bisa membeli rumah itu gitu ya. Si downline ini pasti bakalan tahu kan, oh ternyata bisa ya di Oriflame itu kita dapat beli rumah kayak gitu. Jadi dari yang mereka nggak ada bayangan, karena kita sering cerita, akhirnya mereka tahu gitu apa sebenarnya yang mereka inginkan kayak gitu. Terus mengarahkan mereka untuk mencapai target-target kecil terlebih dahulu. Jadi kayak yang kecil-kecil dulu gitu teman-teman. Jadi kayak yang contoh nih pengen beli HP gitu ya, pengen beli HP gitu. Terus kita arahin mereka untuk supaya mereka gimana caranya biar mereka ini bisa beli HP ya. Mereka harus ini kan kejar level kayak gitu-gitu kan, mulai dari 6% terus 9%, akhirnya mereka dapat bonus dan akhirnya mereka bisa nabung terus dapat HP gitu. Nah, kalau mereka udah mencapai target-target kecil yang mereka bikin, itu kita bisa mengarahkan mereka untuk selalu upgrade impian teman-teman. Karena itu tadi kan, mereka udah nyampe tuh target kecilnya, akhirnya mereka kan kayak jadi ketagihan gitu kan, jadi ketagihan, oh ternyata asik ya di Oriflame itu bisa dapet ini, bisa dapet itu, terus aku bikin impian baru lagi, ternyata bisa lagi, ya udah deh aku nanti pengen ini kayak gitu. Karena aku dulu juga gitu teman-teman, dari yang awalnya pengen uang saku tambahan 5 juta, akhirnya aku upgrade impianku gitu kan. Jadi lulus kuliah nggak bingung cari kerja, income-nya udah 6 jutaan sebulan. Nah, itu kecapai, terus habis itu pengen jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya upgrade lagi, selalu di-upgrade gitu kan. Jadi kayak ketagihan akhirnya mereka gitu. Terus sering bercerita tentang success story leader, ini juga sama ya, kayak menceritakan impian kita tadi gitu kan teman-teman. Jadi biar mereka tuh ada pandangan, mereka tahu kalau di Oriflame itu bisa sekeren itu gitu. Terus yang paling penting terakhir adalah ajak downline berteman. Jadi aku dulu teman-teman waktu membangun kaki 1 sampai ke 5 itu kan aku masih single ya teman-teman, aku masih single, belum bersuami gitu kan. Nah itu biasanya aku tuh sering tuh kayak downlineku gitu ya, downlineku yang mereka ini aku anggap sebagai alpha gitu ya, itu nginep di kosan gitu, nginep di kosan, kita tidur bareng, kita jalan bareng, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar yang kayak berteman banget teman-teman. Kalau kita benar-benar berteman sama downline gitu ya, itu mereka akhirnya bisa ngerasa nyaman gitu ya. Mereka bisa ngerasa nyaman dengan kita, mereka bisa nyaman dengan Oriflame akhirnya, dan akhirnya mereka ini kayak ya udah, yang tadinya mungkin mereka karena sering main gitu ya, terus mereka tahu apa aja sih targetku di Oriflame, apa aja yang aku pengen di Oriflame gitu ya. Akhirnya mereka ini kayak yang ya dapat gambaran, oh ternyata Mbak Alif tuh bisa loh beli mobil dari Oriflame, berarti aku juga bisa dong kalau Mbak Alif bisa gitu. Jadi dengan kita sering-sering mengajak downline berteman, main bareng kayak gitu-gitu teman-teman, itu bisa banget loh menggali why-nya mereka. Ini beberapa cara untuk menggali why calon alpha ya teman-teman. Terus next Pak Bin. Nah, kalau udah semuanya kita lakukan duplikasi kerja ya teman-teman. Kalau untuk proses duplikasi sendiri itu biasanya contoh ya, aku langsung kasih contoh aja. Contoh cara getting started member lah. Cara getting started member gitu ya. Itu biasanya aku bikin grup bertiga gitu teman-teman. Antara aku, terus habis itu member baru, dan
downline yang merekrut gitu ya. Itu aku bikin grup bertiga. Nah, biasanya aku lakukan dulu gitu kan. Aku yang nge-GS, aku jelasin keuntungan gabung, terus habis itu aku jelasin cara dapetinnya gimana. Nah, si sponsor ini tadi dia ngelihat dulu kan, dia ngelihat gimana sih caraku menjelaskan ke member barunya gitu. Itu biasanya 3 kali itu, aku kasih contoh 3 kali gitu kan. Nah, setelah itu kita lakukan bersama-sama teman-teman. Jadi kita lakukan bersama-sama itu maksudnya kayak ya aku jelasin, nanti kamu kayak tambah-tambahin ya gitu. Kamu tambah-tambahin kalau seumpama uh, komporin lah, pokoknya aku ngejelasin ini, nanti kamu komporin, enak loh, bisa dapet ini gitu. Jadi kita lakuin bareng dulu, terus habis itu biasanya aku kalau udah seperti itu, aku suruh mereka coba jelasin gitu ya. Terus aku ngelihat, jadi mereka yang menjelaskan, aku lihat, oh udah bisa belum sih, udah bagus belum sih cara getting started-nya, udah kayak yang aku contohin apa belum sih, kayak gitu. Kalau sekiranya nih aku merasa, oh dia udah bisa kok ngajarin jualan, dia udah bisa kok ngasih penjelasan tentang keuntungan gabung di Oriflame, itu baru aku nyuruh dia untuk melakukan sendiri gitu teman-teman. Jadi ini adalah proses duplikasiku, dan proses ini tuh emang dimulainya dengan pamer cara kerja kita gitu kan, gimana aku ngerjain ini, gimana aku menjelaskan, terus nanti mereka mencontek, intinya seperti itu. Terus duplikasi ini itu nggak akan terjadi kalau hanya kita yang melakukan gitu teman-teman. Kadang kan ada ya, kadang tuh ada leader yang ngerasa nggak telaten ngajarin membernya gitu teman-teman. Jadi mereka tuh maunya ya udah kalau ada rekrutan member, dia terus yang ngejelasin gitu tanpa dia memberi kesempatan si sponsornya ini akhirnya menjelaskan gitu kan teman-teman. Jadi kayak nggak percaya gitu loh sama calon core teamnya, calon alpanya, itu mereka nggak percaya. Jadi semua kita yang melakukan. Nah, ini nggak akan terjadi proses duplikasi kalau kitanya seperti ini. Jadi kalau kita udah ngasih contoh, kita udah lihat tuh gimana mereka melakukannya, kita udah yakin dia bisa, ya udah biarkan mereka ngerjain gitu teman-teman. Jadi ini adalah proses duplikasi yang aku kerjakan. Nah, ini tadi adalah cara mengidentifikasi alpha menurutku ya teman-teman. Nah, sekarang gimana sih caranya bekerja dengan alpha? Next, Pak Bin. Nah, ini jadi bekerja dengan alpha itu yang pertama, aku mengajarkan mindset, attitude, sama skill ke mereka ya teman-teman. Karena untuk menanamkan mindset ini khususnya adalah mindset bahwa Oriflame ini adalah kendaraan tim untuk mewujudkan impian. Walaupun banyak gitu ya kendaraan di luar sana tuh, kendaraan lain gitu kan yang bisa mungkin dijadikan mereka untuk cari uang, itu banyak kan, nggak cuma Oriflame aja, tapi di sini benar-benar aku menanamkan ke mereka kalau Oriflame ini adalah kendaraan yang oke banget, dia paket lengkap gitu kan, paket lengkap, jadi nggak cuma uang aja yang didapat dari sini gitu. Jadi mengajarkan mereka tentang mindset ini, karena kalau udah terbentuk mindset seperti ini ya teman-teman, mau mereka itu lagi stuck level lama, mau mereka itu lagi nggak fokus ngerjain Oriflame-nya gitu ya, insya Allah mereka tetap bakalan bertahan gitu loh di Oriflame. Jadi kayak aku dulu gitu ya teman-teman, waktu aku stuck level lama, bahkan sampai kesundul downline-ku, itu aku nggak ada pikiran mau berhenti dari Oriflame tuh nggak ada. Tetap aja aku ngerjain gitu kan, walaupun santai-santai, tetap aku ngerjain Oriflame, tetap aku di mana-mana cerita tentang Oriflame, tetap aku ngebangga-banggain Oriflame gitu loh. Dan nggak ada pikiran sedikit pun untuk meninggalkan Oriflame saat itu, karena emang udah ketanam mindset kalau aku bakalan sukses di Oriflame gitu kan, bukan di tempat lain gitu. Terus membangun attitude leader yang baik ini juga penting ya teman-teman, karena
gimana pun ya yang nomor satu adalah attitude gitu kan. Leader kalau seumpama nggak nggak ada attitude yang baik ya pasti mereka nggak bisa ngejalanin bisnis dengan baik juga. Jadi yang penting adalah attitude leader yang baik ini harus kita tanamkan banget ke mereka. Terus habis itu membuat mereka mempunyai skill yang baik gitu ya. Jadi ini juga kita ngajarin mereka supaya merekanya itu uh, ngerjain Oriflame-nya itu punya skill, nggak cuman punya semangat aja gitu ya. Karena kalau mereka tahu caranya, mereka tahu caranya berkembang di Oriflame, itu mereka bakalan lebih awet daripada mereka cuman semangat-semangat aja gitu loh. Mereka cuman semangat-semangat aja tanpa mereka tak punya skill tadi. Karena kalau semangat kan bisa naik turun ya teman-teman, tapi kalau skill itu enggak. Kita udah tahu gitu kan, kita udah tahu caranya, kita udah tahu gimana mau berkembangnya. Jadi ini adalah beberapa hal-hal yang selalu diajarkan gitu. Terus next Pak Bin. Nah ini temukan alfa di kedalaman. Jadi supaya jaringan itu kuat gitu ya teman-teman, aku selalu mengajarkan ke member-memberku gitu, jangan puas menemukan alfa hanya di permukaan aja, karena kalau seumpama kita cuma nemuin mereka di permukaan, ini Alif pernah banget ngerasain ya waktu dulu sebelum nyampe ke level senior manager, itu tuh Alif pernah ditinggal 3 kali sama sama level 12%, 15% sama 18% teman-teman. Jadi 3 kali gonta-ganti gitu kan. Itu ya karena waktu itu Alif benar-benar cuman fokus ke permukaan aja. Jadi cuman dia aja leadernya gitu kan, nggak yang di dalam-dalam tuh kayak nggak kenal, terus kayak nggak mencari core team di dalam-dalamnya juga, akhirnya nggak ini kan, nggak apa, nggak kuat jaringannya. Jadi begitu atasnya ini mereka lagi nggak fokus di Oriflame, ya udah jaringan di bawah-bawahnya tuh udah kayak ambrol gitu teman-teman. Jadi kayak runtuh semuanya dan akhirnya turun banget, hilang bahkan mereka tuh. Jadi benar-benar itu kalau seumpama kita cuman fokus ke permukaan. Jadi aku selalu menyarankan member-memberku minimal mencari alpha itu 3 lapis ke dalam teman-teman. Kemarin kalau nggak salah Mbak Windy ya, trainingnya Mbak Windy itu malah 5 lapis loh. Jadi aku langsung yang, waduh ternyata 3 lapis itu masih kurang ya, harus 5 lapis ya. Kalau aku dari dulu 3 lapis nyaraninnya, jadi 3 lapis ke dalam itu minimal split out, split out, split out kayak gitu teman-teman. Terus jika menemukan calon alfa, lakukan duplikasi. Jadi aku kalau di satu kaki gitu ya teman-teman ya, di satu kaki itu maksudnya 3 lapis ke dalam itu benar-benar orang yang bisa aku ajak kerja bareng. Jadi mereka ini kerjanya sama aku teman-teman. Jadi yang membentuk mereka jadi SM itu ya aku, yang benar-benar duplikasi cara kerja itu aku gitu. Jadi aku yakin banget kan, aku yakin banget hanya leader yang bisa mencetak seorang leader teman-teman. Jadi kalau seumpama aku dengan kalau melakukan spillover pun gitu, jadi kalau seumpama ngelakuin spillover gitu ya, aku tuh nggak yang menyerahkan dia ke upline-nya, itu enggak teman-teman. Jadi benar-benar spilloverku itu ya aku yang garap, aku yang ngajarin mereka, aku yang membentuk mereka jadi leader, itu benar-benar aku yang pegang gitu. Jadi orang yang aku spill over ini tadi aku suruh mereka fokus untuk membangun jaringan yang lain gitu biasanya. Jadi ini adalah beberapa caraku untuk menemukan alpha di kedalaman. Next, Pak Bin. Terus membuat training core team manager SM secara rutin. Jadi dengan ngasih training secara rutin ini ya, ini kan kayak memberikan wadah mereka untuk belajar dan bisa berkembang gitu ya teman-teman. Karena seorang manajer terus seorang SM itu jangan dipikir mereka itu udah yang
pinter banget gitu ya, tanpa kita mereka udah jalan sendiri, itu enggak ya teman-teman. Jadi kita benar-benar juga harus tetap merangkul mereka, jadi nggak yang ngelepas gitu aja gitu ya. Aku kalau sama split outku gitu ya teman-teman, itu tuh kalau mereka yang udah open diamond, oke lah, aku lepas sendiri. Jadi kalau yang udah diamond itu aku lepas. Mereka udah bikin training sendiri, mau bikin program apapun buat timnya terserah kayak gitu. Tapi yang belum open diamond itu biasanya masih aku ajakin kolaborasi teman-teman. Jadi ada training kolaborasi yang di dalamnya itu mereka adalah split outku yang belum uh, punya banyak alpha leader di dalam timnya gitu. Terus next Pak Bin. Nah, ini selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang suportif untuk tim. Jadi harus ada tools ya teman-teman, karena tools ini memudahkan tim kita untuk berkembang ya. Jadi uh, aku menyediakan tools-tools untuk timku gitu, untuk manager up, terus untuk split out kayak gitu-gitu. Terus habis itu yang jangan hadir saat mereka sedang growing saja, tapi rangkul mereka saat turun juga. Jadi selain kita memfasilitasi member-member yang mereka lagi ngebut gitu ya, lagi kenceng jalannya, kita juga tetap harus merangkul mereka-mereka yang sedang turun, teman-teman. Jadi mereka yang lagi turun tapi mereka tetap mau ngerjain bisnis Oriflame itu jangan dibiarin aja, teman-teman. Kalau aku dulu itu pernah bikin grup gitu, pernah bikin grup namanya tuh keluar dari lubang hitam. Karena yang ada di dalam-dalamnya itu adalah mereka-mereka member yang lagi turun level. Jadi mereka manajer terus turun gitu ya teman-teman. Turun level, terus lagi stuck level lama, terus mereka mereka benar-benar yang lagi down gitu. Aku bikin grup itu supaya mereka mau berkembang lagi tanpa mereka itu ngerasa sendiri gitu teman-teman. Jadi dari grup ini tuh aku ada loh muncul 2 gold director baru dari situ teman-teman. Jadi yang tadinya mereka itu benar-benar yang turun level gitu ya, turun level, sekarang mereka udah jadi gold gitu. Jadi belum tentu member-member yang mereka ini nggak growing gitu ya, nggak growing terus stuck level lama, belum tentu mereka itu bukan leader yang kompeten gitu ya. Jadi mereka itu ada loh sebenarnya mereka bisa, cuman kadang emang lagi mungkin ada masalah gitu ya, atau mungkin lagi nggak ada tujuan yang sedang mereka kejar gitu ya, jadi mereka slow aja gitu kerjanya gitu. Jadi waktu itu aku bikin program seperti itu, jadi kayak gitu untuk member-member yang mereka itu lagi down, mereka yang lagi turun level, mereka yang lagi stuck level gitu. Terus aku fasilitasin juga member-member yang sedang lari kenceng. Jadi ngasih program-program kayak Manager Express gitu ya, kayak 2 bulan manager, terus habis itu kayak 90 days game plan gitu. Itu bikin juga. Jadi nggak cuman buat yang lagi slow aja, tapi yang kenceng juga tetap dibikinin fasilitas untuk mereka bisa lebih kenceng lagi gitu. Terus bertemanlah dengan mereka. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi kita harus banget tuh berteman sama leader-leader kita gitu ya, walaupun mereka ini udah jauh mungkin jauh di kedalaman kita ya kita juga harus kenal dong sama mereka gitu kan. Jadi kita tetap ada fasilitas atau grup bareng mungkin yang bikin kita ini berteman sama mereka. Terus kalau seumpama ada mungkin tim dari kedalaman gitu ya yang pengen ketemu minta BPS, itu aku juga mau aja gitu teman-teman. Jadi benar-benar yang menciptakan lingkungan sportif ini lebih membuat si
downline yang ada di jaringan kita itu bisa nyaman dengan kita, bisa nyaman dengan bisnisnya gitu ya, dan mereka merasa dirangkul sama upline-nya itu sih. Dan itu adalah salah satu keadaan yang membuat mereka itu awet di Oriflame. Jadi mereka langgeng gitu ya di Oriflame. Jadi ini beberapa caraku bekerja dengan alpha leader, teman-teman. Next, Pak Bin, kayaknya udah slide terakhir. Next slide, Pak Bin. Nah ini ya teman-teman, jadi ini udah slide terakhir. Jaringan yang kuat adalah jaringan yang terdapat banyak alfa di dalamnya. Dan seorang alfa tidak hanya bisa ditemukan, tapi mereka bisa dibentuk. Oke, sekian dari saya. Go Presiden, saya kembalikan ke Pak Bintoro. Oke, terima kasih Mbak Alif. Ini kayaknya banyak juga teman-teman kita yang nulis pertanyaan. Kita jawab dulu ya Mbak Alif. Oke Pak. Ini, oke. Langsung aja teman-teman tadi dari yang pertama ya, dari Mbak Cynthia. Iya. Biasanya tugas dari upline seperti apa Mbak Alif sebelum. Halo Pak Bin, suaranya kayaknya agak putus-putus Pak. Ya halo, gimana sekarang Mbak? Oke, udah Pak. Oke, jadi Mbak Alif sebelum Diamond ini tugas-tugasnya seperti apa sih dari upline-nya dulu? Ya, kalau tugas-tugas dari upline itu kan pasti kita kalau awal bulan gitu kan melakukan BPS sama upline kan Pak. Nah itu kan pasti dikasih tuh target-target yang harus dicapai, terus rekrutnya berapa, kayak gitu kan itu pasti dikasih kan. Nah itu berusaha untuk dikerjain sih. Jadi kalau dari itu yang ditanyain tugas dari upline kan Pak. Jadi itu tadi, jadi tugas-tugas yang BPS awal bulan. Jadi biasanya ada tugas rekrut. Jadi ada tugas rekrut itu harus berapa orang, terus habis itu nemuin core team di dalam jaringannya itu minimal 3 orang setiap bulan gitu ya, itu dicari. Terus yang jelas tupo itu maksimal di tanggal 7 itu harus udah tupo. Terus habis itu biasanya kayak ya kalau dimintain ngisi training gitu. Itu biasanya tugas-tugas yang dikasih upline ke Alif dulu, Pak. Tapi yang jelasnya pastinya semua dikerjakan ya. Iya, To-do list-nya semuanya pastinya dikerjakan. Iya benar. Oke, tadi kan Mbak Alif sempat rekrut secara online ya. Terus biasanya kalau ada di beberapa kota yang bisa disamperin itu diajakin ketemu. Dan ini ada pertanyaan dari Winda, gimana kalau semisal orang-orang yang baru tersebut yang baru kenal itu diajak ketemu tapi dia nggak mau, nolak gitu, gimana? Biasa responnya apa? Kalau seumpama emang mereka susah diajakin ketemu gitu ya Pak, itu biasanya Alif ajakin telepon sih. Alif ajakin telepon, kalau nggak gitu video call gitu. Pokoknya intinya mereka bisa ngelihat gitu ya, mereka bisa ngelihat Alif. Jadi kalau seumpama mereka emang nggak bisa diajakin ketemu, itu Alif juga nggak mau dong Pak nunggu-nunggu mereka buat ngejelasin sukses plan aja pakai nunggu lama gitu kan nggak mau ya. Jadi kalau seumpama mereka nggak bisa diajakin ketemu ya udah bisa lewat telepon, bisa lewat video call, atau kalau memang mereka nggak mau pun itu ya tetap Alif jelasin lewat chat. Biasanya gitu Pak. Yang penting bisa ketemu, bisa menjelaskan gitu ya. Benar. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Kak Dayang Septa Sawitri. Mbak cerita nih apa yang bikin Mbak Alif bangkit lagi dan motivasi dirinya supaya balik lagi dari posisi yang dulu pernah director, sempat stuck dan sempat jauh dari upline. Oke, jadi itu waktu itu karena emang stuck levelnya itu karena emang udah di posisi nyaman kan waktu itu Pak. Jadi Alif masih single, terus lulus kuliah dapat bonus dari Oriflame tuh sekitar 6,3 sampai 7 juta waktu itu. Jadi ngerasa yang
ngerasa yang aman banget gitu kan, apa-apa cukup gitu ya Pak. Nah akhirnya ya itu tadi kan kerjanya kayak nggak karuan, seingatnya aja, nggak punya waktu kerja yang jelas, pokoknya amburadul gitu kan kerjanya. Nah yang bikin membuat Alif akhirnya bisa naik lagi waktu itu pas Alif kesundul sama downline-nya Alif itu ya Pak, itu Alif nerima bonus sekitar 2,5 aja, ya kan? Jadi turun Sekitar, ya bonusnya ya? iya turun banget Pak. Dari yang tadinya nerima 6 jutaan, ini nerima cuma 2,5, 3 juta, 3,5, kayak gitu kan. Terus waktu itu adikku itu diterima kerja, jadi kita cuma selisih 1 tahun kan umurnya gitu. Kita cuma selisih 1 tahun. Nah, adikku ini lulus kuliah, diterima kerja di salah satu perusahaan swasta asing. Dia diterima sebagai sekretaris gitu kan, dan gajinya lumayan banget waktu itu. Padahal dia awal ini aja gaji pokoknya udah 5 juta, terus habis itu belum yang lain-lain, itu pokoknya sebulan dia bisa nerima sekitar 8 juta lah waktu itu. Nah, sedangkan Alif ini di Oriflame itu kan kayak nggak sepenuhnya didukung sama orang tua sebenarnya. Jadi sama keluarga itu nggak sepenuhnya didukung gitu kan. Begitu adik diterima kerja itu ya makinlah kelihatan gitu kan. Makinlah kelihatan Oriflame nggak dianggap. Terus kayak yang adikku ini yang kayak yang diunggul-unggulin banget gitu kan, dan itu rasanya nggak enak banget waktu itu. Jadi kayak mau pulang ke rumah tuh males, terus ketemu orang-orang rumah tuh males, kayak gitu Pak. Akhirnya Alif benar-benar pengen ngebuktiin gitu kan kalau Oriflame ini keren, Oriflame ini bisa ngasih banyak. Dan waktu itu awal tahun 2015 tuh, awal tahun 2015 di launching Gold Conference 2016 itu ke Denmark waktu itu, ke Copenhagen. Nah, akhirnya benar-benar memutuskan tuh mau kejar itu gitu, mau kejar itu buat bukti ke keluarga kalau Oriflame ini benar-benar bisnis yang bagus gitu. Kalau kita cuman kejar income aja, mereka kan nggak tahu kan Pak, income kita berapa, kayak gitu-gitu kan nggak bisa kita kasih tahu. Tapi kalau perjalanan ke luar negeri itu kan udah jelas kelihatan gitu kan. Jadi itu yang bikin Alif akhirnya bangkit lagi, terus benar-benar yang kerja banget, terus kerjanya tuh bahkan cuman istirahat tuh beberapa jam gitu aja waktu itu. Jadi benar-benar yang beda banget sama yang pas waktu santai-santai itu tadi gitu. Terus alhamdulillah waktu itu setahun bisa nyampe 3 title tuh waktu setelah ketemu sama Wei yang itu gitu. Jadi mungkin introspeksi diri dengan apa yang sudah dikerjain ya, pola kerja, cara lebih teratur gitu kan, lebih benar-benar bisa menghasilkan akhirnya ya. Kalau seperti ini ada hubungannya nih. Kalau misalkan nih ada situasi dan kondisi nih, kalau biasanya kan aku pas stuck ini karena aku mungkin karena downline ini pada drop ya semua. Kalau seperti itu, kalau menurut Mbak Alif sendiri gimana Mbak seharusnya? Jadi kalau seumpama stucknya itu gara-gara downline-nya lemes gitu Pak maksudnya? Iya betul. Nah, kalau seumpama downline lemes, terus habis itu kitanya ikut lemes gitu ya, kan biasanya tuh seller, contoh nih bulan ini lagi ada produk kosong gitu ya Pak ya, terus seller sama usernya lagi nggak semangat jualan gitu ya, terus akhirnya core timnya lemas gitu, core timnya lemas, nah leadernya juga ikut lemas, nah itu nanti bakalan muter terus akhirnya, muter terus ini kan, muter terus akhirnya makin turun kayak gitu. Nah ya yang harus kita lakukan ya kayak memutus lingkaran itu gitu kan, salah satunya ya harus kitanya dulu dong yang semangat lagi gitu. Kalau seumpama kita ketemu user sama seller yang mungkin mereka lagi lemes, core timnya ikut lemes, tapi kitanya nggak lemes nih, kitanya tetap semangat, terus rekrut, akhirnya kita ketemu sama leader-leader baru,
ya kita nggak bakalan ngelihat yang ini tadi kan, yang lagi lemes tadi. Jadi kita lebih fokus ke leader-leader baru dan akhirnya kita tetap bisa berkembang gitu. Oke, jadi kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita seorang Iya, jadi benar-benar ke itu diri. tadi kita selalu berpikir positif, tidak tergantung online ya. Berarti kita Iya. cari cara nih apa yang harus kita kerjakan supaya memutus rantai yang ini ya dengan Iya rekrut benar banget, Pak. mungkin supaya mendapatkan banyak sekali pilihan atau core team yang baru mungkin. Mm-mm. Oke, ini ada dari Cynthia Agustin. Mbak Alif, skill apa sih yang Mbak Alif kasih ke leader-leader Mbak Alif? Contohnya apa Mbak? Seperti apa? Kalau kalau skill kan lebih ke teknis ya, Pak ya. Jadi kayak ya, jadi lebih ke teknis sih. Jadi kayak cara merekrut, terus habis itu menemukan core team, develop core team, kayak gitu-gitu. Jadi skill-skill itu yang selalu diajarkan ke mereka. Jadi kalau seumpama SM ya kita ajarin gimana caranya mereka cetak seorang SM baru di bawahnya gitu. Jadi lebih ke teknis, Pak. Teknis yang banyak banget ya. Hmm. Ya, oke, kita next dari Mbak Ning. Tadi diceritain mengenai grup yang ini. Aku juga penasaran. Grup ya. Grup apa namanya tadi? Yang sedang turun. Keluar dari lubang hitam, Mbak. Oh iya, keluar dari lubang. Ini ada yang penasaran nih, kira-kira bisa ceritain lebih detail nggak mengenai grup ini? Jadi itu tuh grup isinya itu member-member yang mereka itu lagi turun gitu ya Pak. Mereka lagi turun, terus mereka lagi stuck level gitu. Itu waktu itu Alif jadiin satu grup gitu. Terus Alif di situ tuh kayak ngasih tugas-tugas ke mereka, tapi tugasnya nggak yang berat ya Pak ya. Jadi nggak mengharuskan mereka langsung naik lagi nih ke balik lagi ke title yang sebelumnya gitu, enggak. Jadi lebih ke mengarahkan mereka supaya mereka mau kerja lagi sih intinya. Soalnya member kalau mereka lagi stuck level, mereka lagi turun level, itu biasanya dari segi kerjanya aja mereka tuh kayak lagi nggak fokus dan kayak ya kerjanya seadanya gitu kan Pak, seadanya. Rekrut kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, belum rezekinya kayak gitu kan. Jadi grup itu Alif bikin supaya mereka ini lebih ke mau disiplin kerja lagi sebenarnya. Jadi waktu itu Alif ngasih tugasnya itu kayak uh, bikin 6% baru gitu-gitu, nggak yang langsung berat gitu, enggak Pak. Terus itu pun itu juga yang pelan-pelan gitu ya. Ya kalau seumpama kamu bisa dalam 1 bulan bikin 6% baru ya itu bagus gitu. Tapi kalau seumpama nggak bisa ya nggak apa-apa. Dan kan ada sistem eliminasian juga Pak. Tapi yang Alif eliminasi itu bukan mereka-mereka yang nggak oke kerjanya gitu ya. Tapi justru mereka yang sudah bisa keren lagi, cetak-cetak leader baru, terus mereka bisa balik lagi ke title mereka yang sebelumnya gitu, yang Alif eliminasi. Jadi yang sudah bagus malahan yang dieliminasi, yang masih masih gitu-gitu aja tetap ada di grup gitu Pak. Eliminasi naik tingkat artinya ya ke level lagi ya. Oke, jadi sebenarnya ini tuh bisa dibilang apa ya, merefresh lagi teman-teman yang mungkin uh, istilah kata sedang loyal, artinya mengerjakan seadanya untuk kembali lagi bangkit, memulai dari hal-hal yang mengerjakan hal-hal yang pernah dulu dilakukan, yang sekarang biasa dilakukan adanya, jadi tetap berjalan minimal gitu ya. Iya benar Pak. Sistemnya bisa berjalan supaya kembali bisa naik pelan-pelan. Itu keren banget loh Mbak. Jadi kita benar-benar bisa ngangkat mereka karena potensinya juga besar aku rasa, karena mereka juga pernah teman-teman pernah merasakan gimana mereka dapat cash award, mungkin mereka udah pernah bonus bulanan yang besar di sana gitu. Sebenarnya mereka tetap bisa dapat juga di Oriflame untuk kedepannya gitu. Iya benar Pak. Jadi itu tuh dari situ ada yang director terus turun ke 15% gitu kan Pak. Terus sekarang dia sudah gold director, itu ada yang seperti itu gitu. Wah keren banget. Nah oke.
teman-teman mungkin bisa contoh ya buat apa namanya grup-grup seperti ini, karena ini juga apa namanya kita nggak perlu orang, maksudnya kita memaksimalkan apa yang sudah ada gitu. Teman-teman yang masih aktif mereka untuk bisa tetap kembali lagi untuk bisa aktif. Nah, oke, kita lanjut pertanyaan dari Bu siapa nih? Ya, Bu Bandina ya. Boleh tanya mengenai grup manager express yang Mbak Ali bentuk itu, dikasih tugas atau bimbingannya seperti apa Mbak biar cepat naik level? Iya, kalau kalau apa manajer express itu kan udah kayak aku bikin waktu itu nyampe uh, ke bikin untuk yang masih 0% sampai 9% ya Pak. Itu biar mereka cepat ke level manager gitu kan. Dan itu 2 bulan aku bikin programnya. Itu lebih ke jadi ada mekanismenya sih di bulan pertama harus nyampe poin segini gitu. Jadi di bulan pertama itu aku 1.200 poin. Jadi mereka diarahkan untuk mengejar 1.200 poin gitu ya. Dan 1.200 poin ini bisa dicapai dengan rekrut yang gini. Jadi ada detailnya gitu, harus rekrut pribadi minimal 10 orang, terus nanti dari rekrutan pribadinya itu nanti diarahkan 3 orang untuk rekrut 3 orang lagi gitu. Jadi ada seperti itu dan akhirnya nemu tuh poin 1.200 gitu ya. Terus di bulan keduanya juga ada penambahan berapa poin gitu. Terus kalau untuk tugas-tugasnya pasti ada. Jadi setiap minggu itu ada training-trainingnya ke peserta yang itu, peserta yang ikut itu ada training-training khusus. Nanti di akhir training kita kasih tugas-tugas ke mereka. Jadi tugasnya itu ya nggak ya yang berkaitan sama training yang diberikan. Jadi contoh nih kalau seumpama ada training tentang rekrut gitu ya Pak. Ada training tentang rekrut ya tugasnya nanti harus merekrut 4 orang minimal di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kita tentukan tanggalnya. Harus ada rekrutan masuk 4 orang. Terus dari rekrutan masuk 4 orang itu ada 2 orang yang aktif kayak gitu. Jadi setiap minggu ada tugas dan ada trainingnya juga gitu. Terus jadi kalau yang ya dilanjut. Yang program ini itu ada eliminasian juga, tapi yang dieliminasi itu yang nggak sesuai sama targetnya gitu. Oke. Ya, jadi ini tetap ya setiap grup ini ada target-target khusus tertentu yang teman-teman apa namanya yang harus pastinya kaitannya sama rekrut dan lain sebagainya sudah dijelaskan, dan aktivitasnya kaitannya sama aktivitas itu sebenarnya aktivitas setiap hari ya kayak training dan lain sebagainya ini. Memang itu bagian yang harus dikerjakan. Ya, oke. Nah, ini ada kita lanjut ya Mbak, nggak apa-apa ini udah sebentar. Ya, waktunya 14.30. Oke. Kita berikan waktu 5 menit lagi ya. Kayaknya banyak banget yang penasaran. Nah, ini ada Mbak Feni. Mbak Alif ini bikin grup-grup WA untuk member baru. Nah, ini kan banyak pesertanya, member barunya ya. Gimana cara memanage-nya dan terus berlangsung berapa bulan grup untuk member baru itu? Kalau Alif pribadi kan kalau untuk member baru tadi kan kayak yang lebih ke personal tadi ya Pak. Jadi 3 orang antara saya member baru sama orang yang merekrut gitu kan. Nah itu biasanya kalau seumpama saya kerjakan sampai si yang merekrut ini bisa GS pribadi. Biasanya di level 9% tuh 9% udah aku arahin buat GS sendiri gitu ya. GS sendiri itu tapi tetap saya masuk di grupnya juga, tapi saya cuman dampingin aja gitu. Cuman dampingin aja mereka yang menjelaskan gitu kan. Tapi grup itu dipakai untuk menjelaskan sama ngajarin jualan. Kalau mereka udah jualan, mereka udah 100 poin gitu, itu biasanya grup itu kayak nggak dipakai lagi gitu Pak, karena mereka udah
kan setelah dijelasin itu kan juga mereka dimasukkan ke grup sharing. Dalam maksudnya dia situ dalam. Oke, sebentar. Oke, gimana? Ya, mereka kan dimasukkan juga ke grup sharing yang umum gitu kan, yang besar juga gitu kan. Jadi itu berlangsung biasanya setelah mereka udah bisa jualan 100 poin tuh, udah bisa jualan 100 poin, biasanya grup itu udah nggak kepake lagi. Jadi kebanyakan member-member tuh udah japri langsung gitu. Jadi nggak dipakai lagi grupnya itu tadi, Pak. Jadi cuman untuk menjelaskan di awal tadi sampai mereka bisa 100 poin tadi gitu. Oke, jadi sesuai tujuannya mengajar mereka untuk bisa segera berpoin ya 100 poin, selanjutnya gabung dengan grup yang lebih gede gitu ya. Iya. Yang isinya hal-hal berkaitan dengan yang lainnya seperti itu. Oke. Nah, ini berkaitan dengan member baru, pertanyaan dari Mbak Melisa. Target rekrut pribadi Mbak Alif tadi berapa setiap bulan? Kalau target rekrut pribadi sih Alif biasanya 15 orang, 20 orang gitu, Pak. 15 sampai 20 orang ya. Wah, keren banget. Itu keren banget. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi dari Mbak Rimaya Ruth. Halo? Oke. Iya, Pak. Kaitannya sama kalau kita nge-follow up ya, nge-DM calon-calon rekrut kita di IG gitu kan. Gimana kita Mbak Alif komunikasi dengan mereka? Langsung menawarin bisnisnya atau memulai komunikasinya itu seperti apa? Oke, kalau di Instagram itu sebenarnya Alif banyak menawarkan orang-orang yang biasanya sering lihat Instastory-nya Alif gitu, Pak. Jadi yang sudah ada interaksi sih sebenarnya. Jadi yang like postingan gitu ya, like postingan, terus lihat Instastory kayak gitu-gitu, itu biasanya Alif DM itu ya biasa perkenalan dulu, terus habis itu minta waktunya buat nawarin bisnis gitu kan. Jadi aku bilang, Mbak, kalau seumpama Alif mau nawarin bisnis nih, kalau seumpama Mbak berminat, nanti bisa Alif jelasin dulu gimana sistem kerja bisnisnya kayak gitu. Jadi nanti kalau seumpama mereka membolehkan untuk menjelaskan baru dilanjut. Kalau seumpama enggak ya Alif nggak lanjut gitu, Pak. Terus selain itu Alif biasanya juga nge-DM orang-orang, contoh nih ada komunitas parenting gitu ya. Jadi kayak ada akun parenting. Nah, biasanya kan di situ di akun itu kan kayak nge-upload foto-foto gitu ya, dan banyak tuh yang like gitu. Banyak yang like itu kan tandanya yang like itu kan mereka aktif ya di Instagram. Nah, itu biasanya Alif ada yang Alif beberapa di DM juga. Jadi ya Alif permisi dulu lah, assalamualaikum gitu. Nanti kalau seumpama udah dibales gitu, ya Alif minta maaf, minta waktu gitu ya, minta waktu, Mbak, permisi ya, minta waktunya, boleh nggak sih mau nawarin bisnis kayak gitu. Jadi yang enggak yang langsungan pakai kata-kata kalimat yang banyak itu enggak, Pak. Jadi ya kayak gitu. Jadi yang pendek-pendek, tapi kalau seumpama mereka udah mempersilahkan, ya Alif baru jelasin gitu. Jadi intinya minta izin dulu sih ke mereka, mau nggak dijelasin dulu. Oke, gitu. Jadi no spamming ya. Teman-teman setidaknya berkomunikasi mereka, lebih masuk ke mereka secara personal, itu banyak banget sih. Kalau banyak cerita juga, komunikasi artinya buat mereka bagaimana lebih nyaman. Artinya kita nggak benar ujuk-ujuk langsung bisnisnya, tapi bisa melalui apa aja berkaitan dengan postingan teman-teman gitu ya, yang mereka like, ajak ngobrol mengenai hal-hal yang kaitannya sama postingan teman-teman, itu pasti buat mereka lebih tertarik nantinya. Oke, thank you Mbak Alif. Oke, sama-sama Pak Budi. Sharing banyak hari ini. Satu lagi sih mungkin dari aku yang Mbak Alif, ini kan menarik banget nih tadi ya. Sebelum kita mencari
pastinya diri kita juga harus dulu menjadi alfa. Ya kaitannya mungkin karena banyak banget aku nggak nemuin alfa nih. Padahal kalau kita tengok diri kita sendiri, seringkali kalau kita punya kriteria itu tidak sebenarnya kita itu tidak memenuhi kriteria itu. Nah, menurut itu bagaimana? Ya itu penting banget sih Pak. Jadi kadang aku kalau seumpama ada member yang mereka ngeluh gitu ya, mereka ngeluh Mbak kok aku nggak nemu-nemu sih leader gitu-gitu, itu kadang ya aku Alif bilang sih coba kamu menurut kamu tuh udah ini belum sih, udah jadi alpha leader buat upline-mu atau belum. Jadi ciri-ciri alpha itu udah ada di diri kamu belum sih, kayak gitu. Jadi Alif selalu nyuruh mereka introspeksi diri ya Pak. Jadi sebenarnya aku ini udah benar-benar bagus belum sih gitu. Kok aku pengen ada orang yang bisa kayak aku udah bener atau belum sih, kayak gitu. Benar-benar introspeksi diri dan ya kadang minta upline buat nilai gitu ya, aku kurang apa sih gitu. Ya, jadi kadang kalau ada member yang ngasih masukan gitu, Alif juga tanya ke upline gitu kan Pak, upline aku ini kurang apa sih, kok aku diginiin sama downline-ku gitu. Jadi lebih sering tanya juga sih ke upline. Oke, bagus banget ya. Artinya kita introspeksi diri, ngeliat diri kita sendiri, tanya ke upline langsung ya. Dan ya, Pak. juga bisa memantaskan diri menjadi seorang alpha. Dan semoga kita juga bisa segera menemukan alpha-alpha kita. Amin. Dan teman-teman bisa segera naik level juga. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah join training hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Alif ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih Mbak Alif. Iya, sama-sama Pak Bin. Terima kasih.